Semua mahasiswa dengan kebiasaan yang berbeda, tapi memiliki satu masalah yang sama, yaitu mengatur waktu. Aku sering berpikir masih ada waktu, jadi aku menunda tugas. Aku sering terdistraksi HP. Aku terlalu memikirkan hasil. Aku sibuk dan tidak terarah. Refleksi individu saya yaitu bagaimana kebiasaan belajar saya saat ini. Saat ini saya menyadari bahwa kebiasaan belajar saya masih bergantung pada mood. Saya jarang memiliki jadwal belajar yang teratur dan sering menunda pekerjaan dengan alasan masih ada waktu. Saya lebih sering menggunakan waktu untuk hal-hal yang kurang produktif, seperti bermain HP atau menonton video. Kendala terbesar saya dalam mengatur waktu adalah rasa malas dan kebiasaan menunda. Saya sering berpikir bahwa saya bisa mengerjakan tugas nanti. Padahal kenyataannya waktu berlalu dengan cepat. Akibatnya saya justru merasa panik ketika deadline-nya semakin dekat. Saya termasuk orang yang sering melakukan prokrastinasi. Misalnya, ketika mendapatkan tugas, saya tidak langsung mengerjakannya, melainkan menunggu sampai benar-benar terdesak. Hal ini membuat hasil pekerjaan saya menjadi kurang maksimal. Dan menurut saya, metode Pomodoro adalah solusi yang cukup baik dan cukup efektif. Metode ini membantu saya membagi waktu menjadi lebih terstruktur, sehingga saya tidak merasa terbebani saat belajar. Setelah memahami metode ini, saya ingin mulai mengubah kebiasaan saya dengan cara mengurangi penundaan, membuat jadwal belajar, dan memulai pekerjaan lebih awal. Begadang lagi begadang, tugas belum selesai. Sekolah tapi terus makan sampai pagi. Dan sudah di depan mata, kau sudah baru selesai. Panik datang menanti, diriku sudah melupakan. Aku capek selalu panik di akhir, tapi tetap saja aku menunda. Aku juga HP itu susah untuk dilepas. Aku bahkan stres sendiri karena ingin semuanya sempurna. Kita semua punya masalah, tapi tidak pernah benar-benar untuk berubah. Apa kendala terbesar dalam mengatur waktu? Nah, kebiasaan belajar saya saat ini sangat terganggu oleh penggunaan handphone. Saya sering membuka media sosial saat belajar, yang awalnya hanya sebentar tetapi akhirnya menghabiskan banyak waktu. Kendala terbesar saya adalah kurangnya kontrol diri terhadap distraksi. Notifikasi dari HP sering membuat saya kehilangan fokus. Saya juga sering menunda tugas karena merasa tergoda untuk melakukan hal-hal yang lebih menyenangkan. Akibatnya, waktu belajar saya menjadi tidak efektif. Metode Pomodoro menurut saya sangat membantu karena mengharuskan saya fokus dalam waktu tertentu tanpa gangguan. Kedepannya, saya ingin mencoba mengurangi pengguna HP saat belajar dan lebih disiplin dalam membagi waktu. Datang seperti tamu tak
Kita nggak bisa terus seperti ini, kita butuh perubahan. Gimana caranya? Kita pakai metode Pomodoro. Pomodoro adalah teknik belajar dengan cara membagi waktu menjadi fokus dan istirahat. Bagaimana sih pendapat saya tentang metode? Saya termasuk orang yang aktif dalam berbagai kegiatan, tapi sering merasa kelelahan karena tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Kendala terbesar saya adalah kurangnya perencanaan. Saya sering melakukan banyak hal tanpa prioritas yang jelas. Saya juga terkadang menunda tugas karena bingung harus mulai dari mana. Metode Pomodoro membantu saya untuk lebih struktur dan fokus pada satu pekerjaan dalam satu waktu. Saya ingin mulai membuat jadwal harian dan menentukan prioritas tugas. Begadang sampai pagi, tapi kenapa hasilnya malah begini? Kau bilang soalnya mudah, ternyata susah. Kau bilang cukup belajar, nyatanya zong. Aku mulai dari hal kecil, ternyata aku bisa. Aku belajar mengontrol diri. Aku tidak harus sempurna. Aku mulai teratur. Apakah saya sering menunda tugas? Saya memiliki kebiasaan belajar yang cukup serius, tetapi seringkali terlalu menuntut diri sendiri untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Kendala terbesar saya adalah overthinking dan tekanan diri sendiri. Saya sering merasa tidak puas dengan hasil pekerjaan saya. Saya tidak terlalu sering menunda, tetapi saya sering menghabiskan waktu terlalu lama untuk satu tugas. Menurut saya, metode Pomodoro dapat membantu saya untuk lebih efisien dan tidak terlalu berlebihan dalam mengerjakan sesuatu. Saya ingin mulai belajar untuk lebih realistis dan tidak terlalu memaksakan kesempurnaan. Bangun pagi, niatnya mau produktif, tutorial sudah tertulis, tapi baru juga mulai merah. Notif bunyi, hati pun mulai goyah. Scroll dikit, jadi lama. Satu video jadi berjuta, hilang tak terasa. Aku cuma jalan, lagi fokus. Scroll dikit, jadi lama. Satu video jadi berjuta, waktu hilang tak terasa. Target pun cuma wacana. Kebiasaan ini akan menentukan masa depan kita. Kalau kita disiplin sekarang, kita akan siap di dunia kerja. Apa perubahan yang akan saya lakukan setelah memahami metode ini? Saya belum memiliki kebiasaan yang sama seperti teman-teman saya.
yaitu sering menunda dan kurang fokus saat belajar. Namun, setelah mengenal metode Pomodoro, saya mulai mencoba mengatur waktu belajar saya. Saya merasa perubahan yang cukup, seperti lebih fokus, tidak mulai lelah, dan lebih produktif. Saya percaya bahwa metode ini bisa membantu mahasiswa untuk menjadi lebih disiplin. Ke depan, saya ingin konsisten menggunakan metode ini dalam kehidupan sehari-hari. Bangun pagi jangan nolak dari buka mata. Ayo mulai hari ini ya, lama jangan sampai lupa. Sekarang waktu membuktikan diri kita gerak. Jangan ditunda oleh yang kecil, tetap bermakna. Daripada cuma rencana doang, mending mulai sekarang dan kita goyang. Goyang semangat hari ini, nggak usah nunggu nanti. Sedikit-sedikit jadi berarti, yang penting konsisten setiap hari. Ayo bangkit, buang rasa malas, lagi fokus tujuan yang di hati. Perubahan dimulai dari diri sendiri, kami belajar, kami berkembang. Jadi kesimpulan dari tugas ini menunjukkan bahwa manajemen waktu sangat penting. Prokrastinasi harus dikurangi. Pomodoro adalah solusi sederhana berupa kecil bisa mendapat besar. Refleksi kelompok. Yang pertama yaitu pelajaran dari kisah Ardi. Kami belajar bahwa kebiasaan menunda dapat berdampak buruk, baik pada hasil akademik maupun kesehatan mental. Namun, perubahan kecil seperti disiplin waktu dapat membawa perubahan besar. Yang kedua yaitu penerapan Pomodoro bagi mahasiswa. Membantu fokus belajar, mengurangi distraksi, membagi waktu dengan jelas, membuat belajar lebih ringan dan teratur. Yang ketiga yaitu penerapan di dunia kerja. Membantu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, meningkatkan produktivitas, mengurangi stres kerja, melatih disiplin dan tanggung jawab.